Perkenalkan, nama saya Katrina Novika Wangge, biasa dipanggil Vika. Saya sekolah di SMAK Frateran Dau ND dan sekarang saya duduk di kelas 12, Sosial 3 semester 5. Iya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menikmati cerita sejarah. Iya, yang pertama, pengertian novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif, dan disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Nah, itu adalah pengertian dari novel sejarah. Yang kedua adalah struktur teks cerita atau novel sejarah. Ya, struktur ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Di bagian ini, pengarang memperkenalkan latar cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, organisasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Dan yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menunjukkan konflik. Itu menjelaskan terjadinya peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat, puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan menebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Sekarang yang kelima, penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya. Setelah mengalami peristiwa puncak itu, pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Nah, sekarang yang keenam. Yang keenam adalah kodah. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Nah, di sini kita akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu ciri kebahasaan novel sejarah. Beberapa ciri kebahasaan novel sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis dan temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Contohnya, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contohnya, ketika para ibu ratu menangis, yang menulari siapapun itu menangis, dia wiat sama sekali tidak menitikkan air mata. Nah, sekarang yang keempat. Pada bagian yang keempat ini, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan
tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Contohnya, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Candide Gali tentang masalah itu. Sekarang yang kelima. Pada bagian yang kelima ini, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan menganggap. Contohnya, melihat itu, tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Pati Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat itu. Nah, sekarang yang keenam. Pada bagian yang keenam ini menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Nah, contohnya, mana surat itu? Sekarang yang ketujuh. Pada bagian yang ketujuh ini menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, contohnya, dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang harus dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jaya Negara. Sri Jaya Negara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Pati Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Nah, sekarang kita sudah masuk pada bagian yang keempat. Pada bagian yang keempat ini, kita akan menyusun novel sejarah. Langkah-langkah menyusun novel sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi bahan penceritaan. Langkah pertama, dalam menyusun novel sejarah, seseorang atau diri sendiri adalah menentukan peristiwa sejarah atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang akan dikembangkan menjadi novel sejarah. Dalam novel sejarah, penulis menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami para tokohnya dengan menggunakan latar peristiwa sejarah. Menulis novel sejarah berarti mengemas fakta sejarah dengan rekaan penulis. Mewujudnya dapat berupa peristiwa yang berkaitan dengan hidup orang banyak atau hidup seseorang. Nah, sekarang contohnya. Contoh peristiwa sejarah, meletusnya Gunung Kelut tahun 1966. Aku dilahirkan di pengungsian saat Gunung Kelut meletus tahun 1966. Karena minimnya fasilitas kesehatan di pengungsian, ibu meninggal saat melahirkanku. Yang kedua, menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis. Nah, dasar penyusunan kerangka novel sejarah dapat berupa perjalanan waktu, misalnya masa kecil, masa remaja, masa sekolah, masa kuliah, dan masa dewasa. Latar belakangnya misalnya di desa, di sekolah, di kota, dan di luar negeri. Nah, kerangka-kerangka ini dapat berisi tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Ilustrasinya visual setiap tokoh, apa yang dipermasalahkan, dan sebagiannya. Nah, sekarang udah yang ketiga. Nah, pada bagian yang ketiga ini mengumpulkan bahan-bahan cerita. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan rangkaian peristiwa dari berbagai rujukan atau sumber, atau orang, buku, dan sebagainya. Nah, itu pada penjelasan yang ketiga ya. Sekarang kita udah masuk pada penjelasan yang keempat. Nah, pada penjelasan yang keempat ini mengembangkan kerangka atau draft awal menjadi novel atau teks cerita sejarah. Nah, pada tahap ini penulis merangkai cerita berdasarkan daya khayal atau imajinasi. Sudut pandang yang paling mudah adalah sudut pandang orang pertama
yaitu kata aku. Penceritaan teks novel atau cerita sejarah mengikuti gaya teks rekon imajinatif yang di dalamnya ada orientasi, pengungkapan peristiwa, cerita mulai memuncak, puncak permasalahan, resolusi, dan koda. Itu penjelasan yang keempat. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang menikmati cerita sejarah. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.